Silakan duduk kembali. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, kita akan testing dulu ya. Harap maju ke depan semua. Jadi di depan Tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom. Dilambai lambai, tangan dilambai lambai, digulung gulung, tangan digulung gulung, tangan diputar putar, pinggul digoyang goyang, digoyang goyang, digoyang goyang, digoyang goyang. Tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom. Saya anak yang sehat, saya anak yang kuat, saya cerdas dan pintar, berakhlak mulia. Tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom, tiki tiki bam bam boom, tiki tiki bam bam boom. sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini ada kasih sebuah contoh. Asesmen diagnosis, coba kalian pahami, kalian lihat dulu. Ini bagaimana cara tuliskan huruf sesuai warna menjadi sebuah kata. Coba dilihat, dipahami, dianalisa. Apakah ada yang tahu jawabannya? Silakan tunjuk tangan. Ya, dari yang nomor 1, si Clara tadi, 2. Bagian 1 apa? Bunga, ya. Tepuk tangan untuk Clara. Ya, yang bagian nomor 2, coba pahami. Ada yang tahu ya, Anissa? Apa? Abu, ya. Tepuk tangan. Jadi ini ada paham semua kan? Ini namanya bentuk pengenalan pola. Jadi pola itu ada bentuk dengan gambar, huruf dan angka. Dan ini ada Umi kasih sedikit penjelasan, kalian perhatikan. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda.
Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata keluar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk, coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebras.org. Kalau kamu tahu, coba ya, dijawab di Dah, daripada nonton semua. Jadi, apa itu berpikir komputasional? Apa itu berpikir tentang komputasional? Loh, Kak. Sistematis. Berarti kan berpikir komputasional, berpikir secara logis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi dalam berpikir komputasional ini ada 4. Apa yang tadi pertama? Algoritma. Yang kedua, dekomposisi. Terus yang ketiga, pengenalan pola dan metode abstraksi. Jadi sini ada tugas kelompok. Ada berapa orang semua di sini? 16 bagi 4 ya. Jadi 4 satu kelompok ada 4. 1, 2, 3, 4. Sini Kak, gabungkan. Saya kasih sini masuk. Sini ada soal, ada beberapa soal nanti kalian jawab. Satu kelompok maju ke depan untuk menjawabnya. Ya, ini 1, 2, 3, 4 sampai gambaran.
tidak pakai warna putih. Jadi ada lingkaran hitam, putih, hitam, putih. Jadi selanjutnya itu apa? Nah, apa jawabannya Kak? Apa jawabannya? Jawabannya kelihatan hitam dan kelihatan putih. Ya, terus selanjutnya yang 2. Jadi nomor 2 itu ada gambar pola segitiga dan persegi. Jadi pola pertama itu segitiga, lalu persegi, segitiga, persegi, segitiga dan persegi. Yang nomor 3 5, 10, 15. Selanjutnya. selanjutnya 20 dan baru 5. Ya. Terus soal yang berikutnya, perhatikan pola berikut. 2, 4, 6, 8. Angka selanjutnya adalah Angka selanjutnya adalah 10. berapa? 10. Perhatikan pola gambar. Itu ada gambar. Coba dijawab dulu kakak ini, Kak Mahira. Jawab. Jadi pola selanjutnya adalah pola lingkaran. Ya, betul. Nah, silakan duduk, kakak. Oh, ya belum. Nah. Jadi selanjutnya adalah pola dari segitiga persegi, segitiga persegi. Yang dilengkapi selanjutnya adalah segitiga dan persegi. Itu nomor 3. Angka berikut 5, 10, 15. Selanjutnya adalah 20 dan 25. Perhatikan pola berikut. Ini 2, 4, 6, 8. Selanjutnya adalah 10. Perhatikan pola gambar. Segitiga, segitiga, bola, segitiga, segitiga, bola, segitiga, segitiga. Dan selanjutnya adalah bola. Pola berikut adalah merah, biru, dan merah. Selanjutnya adalah biru. Pola berikut menggunakan bentuk persegi putih, persegi hitam, persegi putih, persegi hitam, dan persegi putih. Selanjutnya adalah persegi warna hitam. Lengkapi pola berikut 1, 3, 5. Selanjutnya adalah 7 dan 9. Lengkapi pola huruf berikut A, B, A, B, A. Selanjutnya adalah B. Lengkapi pola berikut 10, 20, 30, 40. Selanjutnya adalah 40. Terima kasih. Untuk siapa yang belum maju? Ya, silakan maju kelompok merah. Jangan ketawa lah. Nah, cepet, abang. Dijawab. Bola hitam, bola putih, bola hitam, bola putih. Pola berikutnya adalah bola hitam, bola putih. Segitiga, segitiga, persegi. Pola berikutnya adalah segitiga dan persegi. Nomor 3, 5, 10, 12. Angka berikutnya adalah 20 dan 22. Perhatikan pola segitiga, segitiga, bola putih, segitiga, segitiga, bola putih, segitiga, segitiga. Gambar selanjutnya adalah bola hitam. Pola berikut adalah merah, biru, warna putih, merah, biru. Pola tersebut termasuk pola putih. Pola tersebut menggunakan jawabannya itu ialah segitiga hitam lalu persegi hitam. Nomor 3, 5, 10, 15. Jawabannya 20, 25. Nomor 4, perhatikan pola berikut 2, 4, 6, 8. Angka selanjutnya adalah 10. Nomor 5, perhatikan pola gambar segitiga, segitiga, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, segitiga, segitiga. Gambar selanjutnya adalah lingkaran. Nomor 6, pola berikut adalah merah, biru, merah, biru, merah, biru. Jawabannya yaitu biru dan pola tersebut termasuk pola warna. Pola berikut menggunakan bentuk persegi putih, persegi hitam, persegi putih, persegi hitam, persegi putih. Bentuk keenam adalah kotak berwarna hitam. Nomor 7, lengkapi pola berikut 1, 3, 5. Jawabannya 7, 9. Lengkapi pola huruf berikut A, B, A, B, A. Jawabannya adalah A gambar. Love, pintar. Oke, nomor 2 adalah 7, 14, 2, 21, 28, 35, 42, 49. Jawaban dari nomor 9. Tarik. Tolong, Kak. Tolong, tarik.
Nomor 2, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Jawaban dari pola berulang berikut adalah 54. Oke, baiklah itu saja presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Mewi.